dasar wawasan Nusantara. Unsur dasar wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara terdiri dari 3 unsur dasar, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Ketiga unsur tersebut dapat kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama, unsur wadah. Wadah wawasan Nusantara meliputi 3 komponen, yaitu wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Yang pertama, wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan, baik laut maupun selat serta dirgantara di atasnya merupakan satu kesatuan ruang wilayah. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Setelah bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah dari berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Sementara wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah lembaga dalam wujud infrastruktur politik. Letak geografis negara yang berada di antara 2 samudra dan 2 benua merupakan perwujudan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan nasional Indonesia. Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan keamanan. Selanjutnya, wadah wawasan Nusantara yang kedua adalah tata inti organisasi. Tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang. Sistem pemerintahan menganut sistem presidensial, di mana presiden memegang kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan atau Matsstaat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat sekaligus menjadi anggota MPR. Kemudian wadah wawasan Nusantara yang ketiga adalah tata kelengkapan organisasi. Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran berpolitik dan bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat, mencakup aparatur negara, partai politik, organisasi masyarakat, dan kalangan pers. Semua lapisan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara ideal berdasarkan falsafah Pancasila. Selanjutnya, unsur dasar wawasan Nusantara yang kedua yaitu isi atau konten. Isi menyangkut 2 hal yang esensial, yaitu yang pertama, aspek
aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin dalam perspektif kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi yang pertama, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang kedua, rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Dan yang ketiga, pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, unsur isi dari wawasan Nusantara yang kedua, yaitu untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional berdiri manunggal, utuh, menyeluruh, yang meliputi yang pertama, satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan dirgantara secara terpadu. Yang kedua, satu kesatuan politik dalam arti satu undang-undang dasar dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional. Kemudian yang ketiga, satu kesatuan sosial budaya dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, satu tertib sosial dan satu tertib hukum. Yang keempat, satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. Yang kelima, satu kesatuan pertahanan dan keamanan nasional dalam satu sistem terpadu, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau yang sering disingkat dengan Sishankam Rata. Kemudian yang keenam, satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional. Selanjutnya, unsur dasar wawasan Nusantara yang ketiga adalah tata laku. Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi yang mencakup dua segi, yaitu tata laku batiniah dan lahiriah. Yang pertama, tata laku batiniah. Tata laku batiniah berlandaskan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. Dalam hal ini, wawasan Nusantara berlandaskan pada falsafah Pancasila yang membentuk sikap mental bangsa yang meliputi cita, rasa, dan karsa secara terpadu. Kemudian tata laku yang kedua adalah tata laku lahiriah. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan. Dalam hal ini, wawasan Nusantara diwujudkan dalam satu sistem organisasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta kepada bangsa dan tanah air.
sehingga akan tumbuh semangat nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan nasional.